Oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Blue Lock Part 2. Langsung aja yuk kita ke openingnya. Pada episode kali ini, para petinggi tim Asosiasi Sepak Bola Jepang sedang melakukan rapat. Terlihat salah satu anggota yang bernama Thierry Henry sedang marah-marah. Kalau seperti ini terus, Jepang tak akan pernah memenangkan Piala Dunia. Mendengar gertakan dari Henry membuat mereka yang ada di sana terdiam. Si penasehat pun angkat bicara. Dia bernama Huratsuta Hirotoshi. Dirinya menjelaskan kalau sepak bola hanyalah sebuah bisnis. Dari sini kita tahu kalau mereka yang ada di sini hanyalah mata duitan. Mereka tidak memikirkan tentang perkembangan sepak bola Jepang. Namun tidak dengan Henry. Dia adalah wanita yang peduli dengan timnas Jepang. Impiannya adalah untuk membawa Jepang memenangkan Piala Dunia. Dia pun mempercayai seseorang untuk mengubah sepak bola Jepang. Yang dimaksud Henry adalah Ego Jinpachi. Kembali ke Blue Lock. Terlihat wajah Kira yang babak belur karena terkena tendangan oleh Isagi. Kira sangat kesal dengan Isagi. Kenapa dirinya melakukan semua ini? Isagi pun meminta maaf. Dia menjelaskan tiba-tiba saja bolanya ada di depannya. Dari layar monitor, Ego berkata di Blue Lock hasil akhir adalah segalanya. Oleh karena itu, Kira Ryosuke tereliminasi. Suasana mencengkam pun terjadi. Kira tak terima kalau karir masa depannya berakhir di sini. Ia pun langsung marah-marah. 俺の将来が潰されなきゃなんねんだよ。イガグリとかイサキ君のが才能あるってのかよ。ああ、俺は日本サッカー界の宝だぞ。こんな鬼ごっこに何の意味がある。サッカーと何の関係があんだよ。 Ego pun menjelaskan kalau dalam Blue Lock semua ada hubungannya dengan sepak bola. Contohnya adalah ruangan tempat mereka berada sekarang. Kalau dilihat-lihat, ukuran ruangannya kurang lebih sama dengan ukuran area penalti. Sekitar 75% gol tercipta dari area tersebut. Kalau mereka tak bisa melakukan tugasnya di dalam area tersebut, maka mereka tak mempunyai bakat sebagai striker. Karena Kira masih belum paham juga, Ego pun menjelaskan semuanya kepada Kira. Ego menjelaskan semua detail-detail yang ada di dalam permainan kejar-kejaran tadi. だからどうした。鬼ごっこはサッカーじゃねえっつってんの。大側に要求されるのはドリブル精度や動きの中で狙い撃てるキックのクオリティ。逃げる側に要求されるのは対人感覚、駆け引き、ポジショニング。俺の何がわかんだよ。サッカーは90分だろうがよ。保持できる平均時間は約136秒。でもラスト10秒じゃどうしようも。お前は平等に与えられたチャンスを不意にしたんだ。動けないイガグリに当てれば生き残れたんだ。時計はまだ1秒残ってた。いわば試合終了間際のラストワンプレー、味方のシュートがお前に直撃したその瞬間、お前は諦めて敗北を受け入れた。ほんの少し足を伸ばせば届いたはずの勝利に。それをお前は見逃した。これは立派なサッカーのトレーニングだ、タコ。 Ego juga menjelaskan siapapun yang menguasai bola terlalu lama dalam permainan ini bisa saja kalah, tapi bisa juga menjadi pemenang selama dia punya kemampuan untuk memilih siapa targetnya. Striker memiliki tanggung jawab dan terus berusaha hingga akhir. Contohnya adalah Isagi yang tidak menendang bola ke arah Igarashi yang terjatuh karena dia menargetkan orang yang di atas peringkatnya. Bachira merebut bola dan menargetkannya ke pemain yang terkuat. Itulah keegoisan dan obsesi untuk menang yang tak terpengaruh oleh akal sehat. Itulah keegoisan striker yang Ego cari. Kira Ryosuke pun terlock off. Kira Suji bingung mengapa dirinya sangat bersemangat sekali waktu itu. Itu semua gara-gara ulah Bachira. Padahal kalau Suji tak menendang bolanya, Bachira lah yang akan tereliminasi. Bachira melakukan hal tersebut karena dia percaya kalau Suji pasti akan menendang bolanya.
Hal tersebut pun dapat terlihat dari raut wajahnya. Meskipun semua ini terlihat konyol, namun memang seperti inilah kehidupan di Blue Lock. こんな理不尽なことがこの先も続くのかよ。そうですよ。これが勝負の世界ですから。ビビったろ、しびれたろ。これがブルーロックの常識。こんな勝負の日常を命がけで生き抜いてる。生まれて初めて人生をかけて戦った気分は。そして震えただろ。やった、俺は生き残ったって多く脳に刻んどけ。その快感を味わうたびにお前らの中のエゴは育ち、 Ego pun mengucapkan selamat kepada mereka semua karena telah lulus ujian masuk asrama Blue Lock. Jumlah mereka adalah 11 orang. Mereka akan hidup bersama, terkadang bekerja sama dan terkadang juga harus mengkhianati. Tim mereka diberi nama Tim Z. Ini adalah hari ketiga di Blue Lock. Mereka semua sedang melakukan tes kebugaran. そんなんでよく世界一のストライカーとか言えたな。うるさい。俺に負けて泣く前に帰れよ、凡人どもが。せーの。マックスでこれなんだけどな。 Scene berubah di kantin Blue Lock. Di sini lauk mereka tergantung dengan peringkatnya. Semakin tinggi peringkatnya maka lauknya akan semakin enak. Igarashi iri melihat makanan mereka yang peringkat atas. Malam pun tiba. Mereka sedang tidur di kamar Tim Z. Karena tidak bisa tidur, Isagi pun memutuskan untuk berlatih. Jika ia tak melakukan sesuatu, ia pasti akan dikeluarkan. Mengingat rekan setimnya yang memiliki kemampuan yang berada di atasnya. Tiba-tiba ada bola yang mengenai dirinya. Ternyata itu adalah Bachira. Karena suci sendirian, Bachira pun akan menemaninya latihan. Scene berubah di lapangan latihan Tim Z. Di sana Isagi masih bertanya-tanya mengapa kemarin Bachira kepikiran kalau Isagi akan menendang bolanya ke arah Kira. Bachira pun menjelaskan, mungkin karena ada monster di dalam dirinya. 怪物ならもっと。プレスすんな。怪物。 Saat Bachira bermain sepak bola, monsternya muncul dan berbicara dengannya. Dan pada saat itu, monsternya bilang kepadanya untuk mengoper bolanya ke Isagi. Dia juga bilang kalau Isagi juga punya monster. Isagi tidak maksud apa yang dibicarakan oleh Bachira. Tapi saat itu Isagi merasa bukan dirinya. Isagi pun ingin tahu monster seperti apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin dengan mencari tahunya akan memberinya petunjuk untuk bertahan di Blue Lock. Bachira meyakini semua pemain hebat pasti memiliki monster di dalam dirinya. Bachira bersyukur datang ke sini karena bisa bertemu dengan Isagi. Bachira pun memberi Isagi keberanian. Tiba-tiba latihan mereka terhenti karena ada sebuah pengumuman. Hasil tes kebugaran mereka sudah dinilai. Mereka disuruh untuk kembali ke kamar untuk melihat peringkat terbarunya. Terlihat peringkat semua orang telah berubah. Igarashi yang tadinya adalah peringkat 300 sekarang naik pesat menjadi 275. Sedangkan Isagi naik ke peringkat 274. Hanya selisih satu angka dengan Igarashi. Ternyata mereka memang rival. Dari layar monitor, Ego mengapresiasi mereka semua. Mengenai kehidupan di Blue Lock, mereka semua tampak kurang menikmati lingkungannya. Ego menjelaskan lingkungannya jelek karena kemampuan sepak bola mereka payah. Ego pun membicarakan sedikit tentang Blue Lock. Di dalam Blue Lock, total timnya ada 25. Dari B sampai Z. Dibagi 5 grup per satu gedung. Setiap tim sudah kehilangan satu orang di permainan kejar-kejaran. Jadi tersisa 275 pemain lagi. Igarashi pun gagal senang karena dirinya masih di peringkat paling bawah. Dan tim Z lah peringkat terakhirnya. Mereka sekarang ada di gedung 5. Jadi mereka yang ada di sini adalah peringkat paling rendah. Pemain yang peringkat tinggi dapat makanan enak dan latihan di gedung yang lebih baik. Di Blue Lock, pemain sepak bola yang jago adalah rajanya. Setelah Ego menjelaskan semuanya, seleksi pertama pun akan dimulai. Scene berubah di sebuah kapal pesiar. Terlihat ada seseorang yang sedang diwawancarai oleh pemimpin redaksi. Ternyata yang sedang diwawancarai adalah Itoshi Sae. Dia adalah pemain generasi baru, satu dari 11 pemain di dunia. Dia adalah mid laner jenius.
Walaupun dia lahir di Jepang, namun dirinya tak menyukai sepak bola Jepang. Dia tak akan bermain sepak bola untuk timnas Jepang. Dia berkata timnas negara seperti Jepang tak akan pernah menjadi tim yang terbaik di dunia. Mimpinya hanyalah juara Liga Champion. Setelah itu Itoshi langsung pergi meninggalkan si reporter. Penasehatnya menjelaskan kalau dia bersikap seperti ini nanti media akan membencinya. Namun dia tak peduli dengan negara Jepang. Tiba-tiba dia melihat ada konferensi sepak bola Jepang yang sedang diadakan. Mereka menjelaskan mengenai Blue Lock yang bertujuan untuk menciptakan striker hebat yang bisa membawa Jepang memenangkan Piala Dunia. というふうに日本をワールドカップ優勝に導くためのストライカーを育成しようというのブルーロックプロジェクトでございます。一人のために他の299人の人生を台無しにしても構わないってことですか？日本がワールドカップで優勝できる保証は反対する親はいないんですか？いや、まあその通りです。日本サッカーが次に進むためには見てみたくないんですか？日本サッカーはこの四半世紀で世界から見ても驚異的なスピードで進化を遂げてきました。あと一歩で世界のトップレベルと肩を並べワールドカップ出場といういつか見た私たちの夢は日本サッカーは今こそ死ぬべきです。 Di sisi lain, seleksi pertama Blue Lock akan dimulai. Seleksi pertama akan melibatkan 55 orang di gedung 5. Ini semacam 5 tim yang saling bertemu. Hanya 2 tim terataslah yang akan lanjut ke seleksi kedua dalam pertandingan survival ini. Itu berarti mereka yang ada di tim Z akan bermain sebagai tim resmi. Karena posisi mereka semua adalah penyerang, jadi mereka semua pun langsung berunding untuk menentukan posisi masing-masing. Ego menjelaskan sepak bola itu intinya mencetak gol. Semua peran akan berkembang perlahan-lahan. Sepak bola awalnya dimulai dengan setiap pemain menjadi striker. Mereka pun disuruh untuk membuat sepak bola dari nol dengan otaknya. Yang Blue Lock butuhkan saat ini agar Jepang menjadi yang terbaik di dunia bukanlah kerjasama 11 pemain. Yang dibutuhkan adalah 1 orang pahlawan. Sepak bola bisa berkembang tanpa henti jika ada pahlawan. Contohnya adalah Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Permainan 1 orang bahkan bisa mengubah tim, negara, bahkan dunia. Itulah arti dari olahraga sepak bola. Kembali ke pers, Andri berkata ini adalah panggung baru untuk sepak bola. Dan itu semua ada di Blue Lock. Konferensi pun telah selesai. Para jurnalis tidak setuju dengan Blue Lock. Sistem Blue Lock sangat tidak masuk akal. Namun tidak dengan Itoshi. Ia malah menjadi tertarik dengan Jepang. Itoshi akan memastikan dengan mata kepalanya sendiri orang bodoh seperti apa yang akan lahir di negara Jepang.